Halo semuanya, selama ini value investing di Indonesia sangat identik dengan cerita suksesnya Pak Lo Keng Hong. Padahal ada loh value investor yang juga sukses, tapi namanya nggak banyak muncul ke publik. Biar nggak penasaran, sekarang kita akan bedah dan analisa saham-saham yang beliau punya. Jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai ya. Value investing. Ngomongin value investing selalu akan menarik banget dan nggak bakalan ada habisnya. Value investing ini adalah salah satu metode investasi yang berfokus untuk mencari saham-saham undervalue. Saham-saham yang saat ini dihargai murah oleh pasar, tapi sebenarnya saham ini punya nilai intrinsik dan prospek yang bagus banget di masa depan. Ya, istilahnya kita beli saat harganya masih di bawah, saat sahamnya belum dilirik oleh banyak orang. Lalu, nanti pas udah banyak yang sadar kalau saham ini bagus, nanti akan banyak tuh orang-orang yang mulai beli dan harganya akan naik. Nah, nanti ketika harganya udah naik dan mendekati harga wajarnya, si value investor ini akan mulai jualan dan take profit di atas. Jadi simple ya, belinya saat murah, saat orang-orang belum tahu, nanti ketika harganya naik, dia bakal jualan di atas. Beli di bawah, jualnya di atas. Nah, itu adalah value investor. Tapi value investor ini juga harus punya skill yang lain yang menurut saya lebih penting, yaitu menunggu. Yes, saat beli di bawah, kita nggak tahu kapan harganya akan naik, bisa jadi tahun depan, 3 tahun lagi, atau 5 tahun lagi, atau bahkan 10 tahun lagi baru naik. Nah, disinilah kesabaran seorang value investor akan diuji. Jadi pokoknya selama sahamnya masih bagus, masih prospeknya oke, dia akan hold terus tuh sahamnya. Nah, dengan strategi itu, seorang value investor bisa dapat profit sampai ribuan persen. Tapi yang nggak segampang itu. Dari 700 saham yang ada di bursa, berapa banyak sih yang bisa kayak gitu? Berapa banyak yang bisa kita analisa dan kita prediksi, lalu hit naik sampai ribuan persen? Kebanyakan orang malah kena value trap dan nyangkut bertahun-tahun. It's not easy, but it's not impossible. Terbukti kan? Ada Pak Lo Keng Hong yang kita tahu bisa jadi triliuner dengan menerapkan metode value investing. Teman-teman yang mau cari tahu lebih dalam tentang Pak Lo Keng Hong, bisa cek di video episode 19. Di situ saya ada bahas secara khusus tentang Pak Lo Keng Hong. Nah, di video ini saya mau ngasih tahu ke teman-teman semua, ternyata value investor di Indonesia itu bukan cuma Pak Lo Keng Hong. Masih banyak value investor lainnya yang sukses juga, tapi nggak banyak terekspos oleh media. Salah satunya yang cukup sering saya pantau adalah Pak Hayanto. Yes, mungkin kebanyakan dari teman-teman belum pernah dengar nama ini dan nggak tahu beliau ini siapa. Saya udah coba cari, googling tentang latar belakang beliau, tapi yang memang nggak ada informasi detail tentang personal life Pak Hayanto. Yang saya tahu, beliau ini adalah seorang value investor dengan dana yang tergolong besar untuk investor perorangan. Dan dengan adanya keterbukaan informasi dari IDX, kita bisa loh lihat saham-saham apa aja yang dipegang oleh Pak Hayanto. Nah, pembahasan ini akan menarik banget. Selain ngasih tahu Pak Hayanto punya saham apa aja, kita juga bisa belajar gimana beliau melakukan screening dalam memilih saham. Dan pastinya, saya juga akan kasih pandangan saya pribadi tentang emiten-emiten saham yang Pak Hayanto punya. Kira-kira apakah saham itu masih layak dikoleksi saat ini? Yuk, biar nggak penasaran, saya udah bikinin rekapnya di spreadsheet Excel. Jadi sekarang kita langsung meluncur ke sana ya. Oke, sekarang kita udah masuk ke spreadsheet Excel-nya. Di sini teman-teman bisa lihat ada 5 emiten saham yang dimiliki oleh Pak Hayanto dengan persentase kepemilikan itu di atas 5%. Di kolom yang kiri sini, teman-teman bisa lihat kode sahamnya. Ada INAI, KDSI, MDLN, Ruiz, dan Tele. Ya, kemudian di kolom sebelahnya, teman-teman bisa lihat ada jumlah lembar saham yang Pak Hayanto punya. Di MDLN, Pak Hayanto punya 1 miliar lembar saham. Nih, teman-teman bisa lihat aja sendiri di sini ya. Kemudian jumlah lembar saham ini, kalau kita bandingkan dengan total keseluruhan lembar saham yang beredar, artinya Pak Hayanto itu punya 10% perusahaan INAI. Kemudian untuk KDSI juga ya, Pak Hayanto punya 5,49%, MDLN Pak Hayanto punya 9,46%, Ruiz 27%, kemudian Tele 7,94%. Nah, kalau kepemilikannya di atas 5%, kita itu bisa deteksi, kita bisa lihat ya, dia punya saham apa aja, dia beli atau dia jual, itu ada di Insider. Ya, teman-teman juga bisa lihat update-nya di idx.co.id. Tapi kalau misalkan di bawah 5%, misalkan Pak Hayanto punya 4% atau 4,5% di saham lain, nah itu kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa deteksi itu. Nanti kalau misalkan Pak Hayanto beli terus sampai 5% lebih, nah itu baru kita bisa lihat lagi.
Kemudian kalau kita kali dengan market price saat ini saya ambil tanggal 8 Februari ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian kalau kita kali ya market price ini dengan jumlah lembar saham yang Pak Hayanto punya, maka didapat nilai investasi Pak Hayanto saat ini. Jadi INAI Pak Hayanto punya investasi di sana 22 miliar, di KDSI 17 miliar, di MDLN 60 miliar, di RUIS 47 miliar, di Tele 70 miliar. Jadi kalau kita totalin, ini totalnya adalah 218 miliar. Menurut saya pribadi, ini nominal yang cukup besar ya untuk seorang investor perorangan. Saya cukup yakin Pak Hayanto juga sebenarnya punya emiten lain, hanya saja kepemilikannya masih di bawah 5%. Jadi belum bisa kelihatan ya. Nah sayangnya, dari 5 emiten saham yang Pak Hayanto punya ini, ada 2 yang lagi disuspend, yaitu MDLN dan Tele. Apa itu artinya suspend? Ya jadi perdagangannya dihentikan sementara. Jadi teman-teman yang punya nggak bisa jualan, terus teman-teman juga nggak bisa beli saat ini. Ya at least sampai suspendnya dibuka, itu baru bisa ada transaksi lagi. Nah, kenapa 2 saham ini disuspend? Jadi sebenarnya teman-teman bisa search juga ya, kasus MDLN dan Tele. Sebenarnya mereka ini ada kasus hutang lah ya, mereka kesulitan bayar hutang. Tapi kalau misalkan mereka sudah bisa melunasi atau restrukturisasi, ini suspendnya akan dibuka. Gitu ya. Jadi teman-teman belum bisa beli kedua saham ini saat ini. Tapi yang INAI, KDSI, dan RUIS itu bisa. Kemudian saya juga sudah cross-check lagi dengan data RTI. Ya, kita akan lihat apakah persentase kepemilikan ini sesuai dengan data RTI. Kita lihat ke sheet sebelahnya. Di sini ada komposisi pemegang saham dari RTI. Di MDLN, di sini belum tercatat nih, nggak ada nama Pak Hayanto. Tapi sebenarnya Pak Hayanto itu punya 9,49%. Nah, kenapa bisa begitu? Sebenarnya begini ya, teman-teman lihat deh. MDLN ini datanya diupdate terakhir itu 31 Agustus. Saat 31 Agustus artinya Pak Hayanto belum punya 5%, masih di bawah 5%, makanya belum tercatat. Kemudian setelah tanggal 31 Agustus ini, ternyata Pak Hayanto terus membeli sampai kepemilikannya di atas 5%. Makanya di sini udah kelihatan. Gitu ya, tapi saya yakin nanti juga kalau MDLN update lagi di sini, nama Pak Hayanto sudah akan ada. Gitu ya. Lanjut lagi, yang terakhir RUIS ya. RUIS Pak Hayanto punya 27,53%. Di sini, oke, udah bener ya datanya. Nah, nanti kalau teman-teman mau beli saham, terus belinya di atas 5%, nanti nama teman-teman semua juga akan tertulis di shareholders composition. Ya, pokoknya minimum 5% lah ya, baru tertulis di sini. Nah, kemudian satu yang unik menurut saya adalah kepemilikan Pak Hayanto di saham RUIS. Ini teman-teman bisa lihat ya, Pak Hayanto itu punya 27,53%. Nah, Pak Hayanto sendiri ini adalah pemegang saham terbesarnya RUIS. Ya, bahkan PT Radian Nusantara Investama ini punyanya 22%. Ini masih di bawah kepemilikannya Pak Hayanto. Ini menarik sih buat saya. Karena kan kalau kita lihat yang lain ya, masih ada pemegang saham yang lebih besar gitu ya. Tapi di RUIS Pak Hayanto ini pemegang saham majority, 27,53%. Pasti ada pertanyaan nih, Mas Bro, terus kemudian kita pilih yang mana? Yang mana nih yang bisa diinvest di antara kelima saham ini? Kita langsung pindah aja ke sheet perbandingan. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di sini sudah ada 5 emiten saham yang tadi, udah saya masukin ke sini. Kemudian saya juga masukin rasio fundamental yang penting. Nah, rasio-rasio ini saya gunakan untuk melakukan screening awal, apakah saham itu oke atau nggak oke. Kemudian pasti teman-teman ada yang nanya, Mas Bro, ambil data ini dari mana? Oke, saya kasih tahu ya. Saya ambilnya dari Ajaib. Jadi teman-teman yang punya sekuritas Ajaib, teman-teman bisa dapetin semua data itu secara gratis. Ya, baik itu dari aplikasi atau versi browser seperti saya ini. Kalau teman-teman mau cari, teman-teman langsung ketik aja kode sahamnya di sini. Contoh ya, contoh saya cari sahamnya INAI. Ketik aja, terus enter, nanti muncul. Kemudian teman-teman pilih yang detail ini ya, pilih detail ini, diklik. Nanti akan muncul nih, ini adalah grafik saham INAI. Kemudian teman-teman bisa lihat juga data hariannya di sini. Market cap-nya teman-teman bisa lihat di sini nih, market cap 215 miliar. Kemudian kalau untuk data-data fundamental yang tadi, teman-teman langsung masuk aja ke key statistik yang ada di sini. Ini ya, diklik aja, scroll aja ke bawah. Oke, di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini. Karena kan kemarin banyak banget tuh teman-teman yang protes, katanya saya ngambil datanya dari Stockbit Pro, itu berbayar, itu harus berlangganan. Oke, sekarang saya kasih yang gratis ya, teman-teman yang punya Ajaib bisa dapetin data ini secara free. Ini dia sudah mengelompokkan berdasarkan sektornya. Jadi kalau INAI, ini tuh ternyata di sektor industri dasar atau basic industry. Ya, jadi di basic industry ini total ada 80 emiten saham, INAI ini salah satunya. Kemudian di Ajaib ini juga sudah dirangkumkan, dia akan ngasih tahu kita status sahamnya itu seperti apa. Ini kita klik aja yang di sini ya, nanti akan muncul
Jadi status sahamnya itu ada 4. Ya, ada sangat baik, ada cukup, dan tidak berstatus. Nah, ini juga bisa ngebantu lah ya, kurang lebih screening awalnya seperti apa. Kemudian juga ada competitive ranking. Jadi kalau warnanya biru, artinya kalau dibandingin dengan saham-saham di sektor yang sama, ini cukup oke, ini cukup unggul, 30% teratas. Gitu ya cara bacanya. Oke, kita close. Nah, di sini teman-teman bisa ambil datanya ya. Kalau tadi kan saya pakai rasio profitabilitas, itu return on equity, ROE, dan net profit margin, NPM. Ya, teman-teman bisa ambil dari sini. ROE-nya 0,03, kemudian net profit margin-nya 0,01. Kemudian kita lihat lagi, selain dari sisi profitabilitas, performance, saya juga ambil dari sisi valuasi. Nih, valuasi saya ambil price to book value di sini ya, PBV 0,71, kemudian PE, price to earning ratio, ini 2125. Nanti teman-teman bisa ambil juga datanya di sini. Ini kalau datanya agak beda, ini karena ada pergerakan harga ya. Jadi saat saya bikin video ini harganya sudah 340. Padahal kemarin pas saya bikin datanya itu harganya belum segini ya. Jadi ada selisih, ya itu oke lah ya. Jadi teman-teman bisa update aja sendiri. Kemudian dari sisi solvency juga saya ambil ya. Ini penting banget untuk mengukur rasio hutangnya. Ini debt to equity ratio. Ini 337%. Kita cocokin. Ya, betul, 337%. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Kemudian yang terakhir adalah dividend yield. Nah, teman-teman bisa cek juga berapa besar sih dividend yield dari perusahaan ini. Nih, teman-teman scroll ke bawah ya. Ini ada dividen. Dividend yield-nya 7,35%. Nah, kemudian yang saya mau kasih tahu lagi, ini adalah competitive ranking. Ini mengukur seberapa bagusnya emiten ini di sebuah sektor. Kalau tadi kan INAI ini di basic industry ya. Artinya, secara ranking, dividen INAI ini adalah yang terbesar di sektor basic industry. Ini nomor 1. Ya, ini yang terbaik. Ya, gitu ya cara bacanya. Jadi kalau teman-teman mau cek emiten ini unggul atau enggak, usahain warna birunya lebih banyak dibandingkan warna abu-abunya. Itu menunjukkan seberapa unggulnya emiten ini. Kemudian kalau teman-teman mau cross-check lagi juga boleh. Oke, cross-check lagi. Habis INAI, kita cek KDSI. Kita enter lagi, kemudian kita pencet detail. Ini akan muncul ya, ini KDSI, harganya saat ini segini, ini udah naik ya berarti ya. Sama ya, key statistik, terus nanti teman-teman bisa search aja di sini, teman-teman mau cari apa, teman-teman masukin juga ke tabel yang tadi. Nah, ini kelihatannya lebih bagus nih ya, warna birunya lebih banyak nih. Nah, tapi dividend yield-nya dia nggak bagi nih, 0% ya. Oke, gitu ya cara dapetin datanya. Ini sangat membantu sekali sih. Jadi untuk teman-teman yang mau dapetin data-data fundamental ini secara free, teman-teman bisa daftar aja ya di Ajaib. Jangan lupa pakai kode referral KEVI217 untuk dapat reksadana gratis. Oke, gitu ya. Kita balik lagi ya ke spreadsheet Excel-nya. Oke, setelah tahu data ini dapatnya dari mana, saya akan melakukan penilaian singkat lah ya tentang emiten saham yang dipilih oleh Pak Hayanto. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya kelima emiten saham ini termasuk emiten saham yang small caps atau third liner. Ya, di sini market caps-nya itu semuanya di bawah 1 triliun. Sepertinya Pak Hayanto ini lebih suka koleksi saham-saham yang small caps. Kemudian kita lihat dari price to book value-nya. Dan teman-teman lihat di sini, semuanya itu di bawah 1. Itu juga salah satu indikator awal yang menunjukkan sebuah emiten itu undervalue. Yang paling murah ini MDLN ya, ini cuma 0,01 kali, Tele 0,21 kali. Nah, ini relatif murah. Kemudian dari sisi price to earning ratio, ini juga murah ya. Ya, tapi kalau teman-teman lihat di sini, INAI ini pengecualian ya. Drop banget labanya di 2020, karena itu PER-nya meningkat sangat drastis. Tapi kalau misalkan kita lihat data-data tahun lalu, INAI ini murah juga, PER-nya di bawah 10. Nah, dari sini juga kelihatan ya, Pak Hayanto suka saham-saham yang PER-nya di bawah 10. Tapi pengecualian untuk MDLN ini minus karena dia lagi rugi di tahun 2020 kemarin. Oke, kita lanjut. ROE, Return on Equity. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini relatif kecil sih buat saya. Ya, INAI 0%, ini karena labanya turun. KDSI 9,4%. MDLN minus ya, karena rugi. Ruis 6,6%. Ya, ini kecil, tapi masih oke. Tele 11,9%. Nah, ini masih oke ya, di atas 10%. Kemudian kalau net profit margin, ini kecil-kecil semua ya, di bawah 10%. Kemudian debt to equity ratio-nya, nah ini juga relatif besar-besar ya. Hanya KDSI yang di bawah 100%. Itu ya. Kemudian dari dividend yield, hanya INAI dan Ruis yang masih membagikan dividen. Sedangkan KDSI, MDLN, dan Tele ini nggak membagikan dividen. Oke, saya akan review singkat lah ya, kurang lebihnya. INAI ini masih murah, bagus juga perusahaannya. Hanya saja teman-teman harus hati-hati hutang. Karena hutangnya ini 337%. Kemudian kalau teman-teman memutuskan untuk beli INAI, teman-teman pastikan laba di tahun 2021 dulu.
Ya, jadi cek dulu di 2021 ini meningkat atau enggak. Karena kinerjanya di 2020 ini kurang bagus banget sih, ini buruk banget. Ya, jadi seandainya di 2021 dia membaik, teman-teman boleh perhitungkan untuk membeli saham Inai. Karena dia masih under value, selain itu juga dividend yield-nya bagus. Kemudian untuk KDSI, ini masih cukup oke ya. Hanya saja rasio profitabilitasnya ini relatif kecil. Karena kalau screening saya, ROE dan NPM itu minimal 10%. Ini kita catat dulu ya di sini ya, profitabilitas agak kurang. Kemudian tidak bagi dividen. Nah, ini adalah nilai minusnya ya, profitabilitasnya kurang oke, dan dividennya dia nggak bagi. Padahal dari debt to equity masih cukup oke, masih bagus. Kemudian dari price to book value dan price to earning ini juga bagus, under value. Kemudian untuk MDLN, ini agak kurang bagus ya menurut saya, hutang besar. Kemudian perusahaan rugi, dan dia lagi suspend. Nah, ini saran saya, teman-teman hindari dulu. Memang dia murah banget, tapi sebaiknya dihindari. Karena biasanya ada potensi default ya, ada potensi delisting, ada potensi bangkrut, seandainya dia nggak bisa melunasi hutangnya. Jadi teman-teman lihat dulu aja, apakah nanti dia bisa lunasi hutang dan suspendnya dibuka. Kemudian Ruiz. Ruiz ini juga bagus ya, under value, tapi sayang hutangnya juga besar. Oke, hati-hati hutang. Kemudian rasio profitabilitas agak kurang juga. Profitabilitas agak kurang, tapi dividen masih oke. Kemudian lanjut kita lihat Tele. Di sini Tele under value banget ya sebetulnya, PBV-nya 0,21, PER-nya 1,74. Sebenarnya ini sangat-sangat under value. Kemudian kalau kita lihat dari ROE-nya, ini juga bagus, di atas 10%. Ini juga jadi salah satu pertimbangan ya. Kalau misalkan dia bisa lepas dari suspend, hutangnya dibayar, ini juga boleh dipantau sama teman-teman semua. Kemudian NPM-nya juga kecil. Nah, ini jadi catatan. NPM kecil, hutang besar, dan suspend. Jadi kalau teman-teman mau beli, teman-teman tunggu dulu aja, lihat dulu aja suspendnya dibuka, dan dia bisa bayar hutang. Kemudian kalau teman-teman nanya, Mas Bro akan pilih yang mana? Oke, yang paling mungkin saya beli itu adalah Inai. Nah, tapi dengan catatan, teman-teman harus lihat gimana kinerjanya di tahun 2021. Kita lihat dulu aja ya, di 2021 kalau dia membaik, saya cukup tertarik untuk koleksi saham Inai. Karena dividen yield-nya cukup bagus nih ya, artinya kalau misalkan dia harganya di situ-situ aja, saya masih oke, saya masih bisa dapat dividen dari Inai. Kemudian saya mau kasih teman-teman juga, sebetulnya ada satu pertimbangan lagi ya, kalau teman-teman mau milih saham, teman-teman cek aja ya di sininya, masuk lagi ke Ajaib. Sekarang teman-teman masuk ke financial ya, di sini ya. Kemudian kita scroll ke bawah, kita ganti ya, periodenya tahunan. Kemudian grafiknya pilih aja yang paling terakhir. Di sini teman-teman bisa lihat juga income statement dan balance sheet-nya. Nah, ini adalah salah satu hal yang paling penting juga untuk kita cek sebelum kita memutuskan untuk beli. Ya, pertama, lihat dulu income statement-nya. Revenue-nya seperti apa, kemudian net income-nya itu seberapa. Kemudian baru nanti teman-teman bisa lihat profit margin-nya dari garis yang warna kuning ini. Jadi revenue-nya, si Inai ini dari 2015 ke 2017 memang turun. Tapi, mulai dari 2017 ke 2019, ini ada peningkatan. Ya, artinya penjualannya meningkat. 2017, 2018 naik, 2019 juga naik lagi. Ini adalah salah satu indikator yang menunjukkan perusahaan itu bagus. Kemudian dari sisi balance sheet-nya, ini juga bagus ya menurut saya. Teman-teman lihat aja bar yang warna abu-abu muda ya, total liabilities. Ini adalah hutang. 2016, di 2017 ini turunnya hutangnya. Kemudian di 2018 dia naik, tapi di 2019 dia bayar hutangnya lagi, kemudian hutangnya jadi turun. Kemudian kalau teman-teman lihat juga debt to equity ratio-nya, DER-nya, garis yang warna kuning, ini semakin arah ke bawah. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang bagus. Artinya perusahaan ini terus membayar hutang. Walaupun memang hutangnya besar, di sini kita bisa lihat 300% lebih, tapi setidaknya itu semakin menurun. Apalagi dividennya besar. Jadi salah satu pertimbangan yang paling penting itu teman-teman juga bisa lihat dari grafik financial yang ada di Ajaib. Nah, ini ngebantu banget sih. Teman-teman bisa analisa juga pakai tools ini secara free. Memang analisanya hanya analisa sederhana saja, analisa yang mendasar. Mudah-mudahan ini bisa ngebantu teman-teman semua dalam mengambil keputusan. Ingat ya, disclaimer on. Ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Pokoknya pastikan pilihan teman-teman itu sesuai dengan profil resiko dan strategi investasi kalian masing-masing. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Nah, untuk teman-teman nih yang mau ngobrol-ngobrol, teman-teman bisa langsung aja DM ke Instagramnya Diskusi Investasi di @diskusi.investasi. Jangan lupa follow juga ya. Happy investing. Thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.